Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin al-amin wa 'ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa mawludi billahi. Amin. Semoga kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita sama-sama berkumpul di dalam hari ini untuk sama-sama kita mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini benar-benar ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada jadwal kita selanjutnya yaitu menguraian asnaf yang ke-8. Jadi kita mau menunjukkan itu kepada 8 golongan. Siapa 8 golongan ini? Nah, kita uraikan satu persatu dari sini. Jadi kita tahu kemana untuk menuju atau menjuluk jabat. Bagian yang pertama fakir, yaitu orang yang tiada baginya harta. Ini fakir itu apa? Orang fakir itu kayak apa? Dia itu termasuk fakirnya sugih kira-kira. Nah, di sini apa itu fakir? Yaitu orang yang tiada baginya harta dan tiada kuasa ia berusaha. Fakir namanya kada berharta dan kada berusaha, kada berusaha. Dan jikalau ada mempunyai makanan, ada juga makanan minuman di dalam harinya, ini ada ya makanan di dalam harinya dan pakaiannya yang patut dengan halnya, maka tiada dinamakan akan fakir. Namanya ada makanan, ada baju, itu ada fakir. Berarti kita di sini ada nama fakirnya lah. Mulai sini sampai ke Jepang ini adalah orang kada makan dan kada baju. Fakir lah. Jika ada mempunyainya, ada mempunyai makanan dalam harinya itu ada ini seberes salita di dalam harinya itu dan pakaian ada aja yang patut dengan halnya, maka tiada dinamakan fakir. Nah, orang dia lupa kunjung ini bisa dibuka fakir. Tukang apa namanya lupa burung bisa dibuka juga ada pakai orang mana. Nah, pada baju ada baju tapi ada pakot, ada cepak camping, ada pakot. Nah, itu fakir. Tetapi dinamakan miskin. Inya ada makan, ada baju, namakan miskin, bukan fakir. Kalau pakai kada makan, kada baju. Dan jikalau ada sertanya makanan setengah hari, keperluannya berikan makan beres, makan nasi. Ada barisan taranya setengah hari makan. Dan pakaian yang patut dengan halnya, makanya itu dinamakan fakir. Artinya inya keperluannya itu paling cukup. Ada makanan tapi separuhannya, itu fakir. Dan jikalau ada sertanya baju dan tiada sertanya mandir, yakni sapu tangan, dan tiada sertanya salawar, kada salawar,
dan tiada sertanya kasut tapi ada tapi ada berselawar ada tapi berbeda duit dia. Nah, sedangkan harga baju tadi tiada memadai untuk membeli karena mau tukar, tapi pada mau menukar baju dia kalau tukar barang yang tidak dimilikinya itu dengan kadar yang sesuai dengan harga, maka itu dinamakan fakir. Kata menukar baju, kita mau tapi selawar atau berbajunya dari selawar sapaan maksudnya kan cukupnya. Dan tiada sugiannya disyaratkan fakir itu bahwa tiada mempunyai kain yang menutup aurat. Tiada disyaratkan itu fakir bahwa tidak mempunyai kain yang menutup aurat. Dan jikalau puasa ia berusaha awal digawi tapi guling aja dengan alat dan tiada baginya alat, misalnya ulama marimba di pematu awalnya begawi tapi tidak ada alatnya, tajamnya ada ya panah berupa marimba, tahu marimba dia atau malumput tomaan ada jauh hendak menukar rumput tapi aritnya anda nggak punya. Nah, maka itu dinamakan fakir dua. Fakir ini anak pegawai tapi aritnya habis, anak nukar ada fakir namanya. Dan demikian lagi jikalau puasa ia atas berusaha awal berusaha yang tiada patut baginya martabatnya dan tiada patut baginya kelakuannya, maka itu dinamakan fakir juga. Awak halus poros disuruh ulama angkat sambil misalnya satu sak 50 kilo kan apa sih? Kayak orang mengangkat jangan sasak setengah sak aja orang angkat disuruh lama angkat semen dan kawan. Nah itu makanya fakir juga. Akhirnya di gawian ada kawan anggawi habis di kada duit. Nah itu makanya fakir juga. Dan demikian lagi jika ada yang sibuk menuntut ilmu fikih dan menegakkan apa dia oleh usahanya daripada menuntut ilmu fikih, maka dinamakan apa dia itu fakir juga. Fakir dia menuntut ilmu hanya kan sempat itu gawi habis duitnya gawian aja tapi nggak sempat gawi. Nah, pada duitnya dinamakan fakir juga. Dan tiada menghilangkan puasanya itu akan nama fakir daripada dia. Dan jikalau puasa ia berusaha awalnya berusaha, maka menegakkan usahanya daripada berbuat ibadah yang sunat dan berbuat wiridnya, maka itu tiada dinamakan fakir. Ya sunat apa? Ada aja di begawi nih, begawi apa namanya di begawi ya, apa namanya wirid saja. Nah itu ada dinamakan fakir. Berusaha mana menegakkan usahanya daripada berbuat ibadah yang sunat, wirid saja mulai pagi sampai sore. Malam pulang. Nah itu jadi kata dianggap fakir karena kenapa katanya menggawi yang sunat mau posibini anak wajib. Nah itu kata fakir. Hampir begawinya. Oh ya di rumah
duit jadi lain pakai itu tak pakai sulangan duit hanya duit aja ambil oh itu pas ada duit lagi ini makan apa sulang baru itu cerita yang pakai ada usaha ada orang duit aja di ibadah aja yang sunnah dan berbuat baiknya, maka itu tiada dinamakan fakir. Kenapa? Karena berusaha sekadar hajatnya itu terlebih aula dengan dia berbeda, itu lebih aula lagi dari berbeda. Dan jika memadai, artinya mencukupi dihantar dia oleh apakah bapaknya dan memadai dengan apakah orang yang wajib atasnya apakahnya, maka itu tiada dinamakan fakir. Nya ada duit tapi abahnya yang memberi menapakahi, itu fakir dulu. Namanya anak-anak kalau anak-anak punya duit yang beli siapa abahnya memberi. Fakir mana ada duitnya punya diberi. Nah di sini ada karena itu ada menapakahi orang yang wajib atasnya napakannya, makanya itu tiada dinamakan fakir. Demikianlah disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dalam Ihya Ulumuddin. Nah, itu fakir. Jadi punya orang misalnya ada geliat lalu berarti pas ada duit lagi jadi baik pakai jangan dulu di Jakarta namanya aja. Dan kata Syekh Hajar rahimahullah taala dalam Tuhfatul Muhtaj, fakir itu yaitu orang yang tiada baginya usaha dari begini yang patut yang sesuai dan tiada baginya harta yang memadai, dengan dia akan hajatnya harus cukup. Kalau orang bayar tadi kan ada beberapa bagi selawat, kalau ini ada cukupnya. Ada juga dia misalnya keperluan 50.000 sehari, ini dapat 100.000 aja sehari, nah itu namanya fakir. Daripada makanannya seperti ia berkehendak akan 10 dirham, maka tiada ada padanya malaikat 3 dirham. Perlunya 10 dapat 3 nya, berarti kurang berapa? 7 nanti. Nah itu yang miskin di sini. Maka itu dinamakan fakir, keperluan 10 dirham yang dapat 3 dan 7 nanti yang kurang, namanya fakir. Dan jika ada baginya rumah dan pakaian, ini bisa rumah, bisa pakaian, kebajunya yang baik, dan hamba yang berkhidmat dengan dia sekalipun karena muhtaj berhajat, ia dengan dia baginya itu. Dan jikalau berkehendak kepada 10 dirham, maka tiada ada padanya melainkan 8 dirham atau 7 dirham, maka itu dinamakan miskin. Ini bisa rumah, bisa rumah, bisa baju ada, dan ada pembantu. Tapi kata cukup inya separuhnya anu 10 dirham, ini dapat aja. Nah itu bukan fakir, tetapi
miskin yang dapat 7 dirham, kalau yang dapat 3 ya tadi namanya paket, tapi kalau yang 7 bisa 3 maka namanya miskin. Dan mulak, arti mulak itu yang dikehendaki dengan harta yang memadai dan tiada memadai bagi fakir dan miskin itu ialah pada umur baru, yaitu 63 tahun. Karena atas kaul yang sahih kaul yang sahih bahwasanya fakir dan miskin itu diberi agar dia dapat sekira-kira memadai di dalam hidupnya yang baru. Demikian yang disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam Tuhan. Dan lagi akan datang pada akhir pasal ada orang yang menerima zakat. Ikhtilaf atau bersalah-salahan ulama pada makna fakir dan miskin dan kaul yang muhtamad pada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Itu tadi kita fakir, arti fakir itu orang yang ada cukup, aja fakir punya 10 dirham, dapatnya 3 aja, jauh betul, itu namanya fakir. Yang kedua, bagian yang kedua yaitu